Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi Ibu. Ya, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar baik Baik, Ibu. kita berdoa. Berdoa selesai. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang virus. Untuk bereproduksi sendiri. Nah, virus itu dia tidak dapat hidup sendiri, jadi dia memerlukan sel inang yang hidup untuk dia dapat bertahan hidup. Jadi dia harus menginfeksi sel. Jadi dia itu parasit yang berukuran mikroskopik, yang bentuk kehidupannya itu ada di antara makhluk hidup dan benda mati. Nah, kemudian kita akan masuk ke yang berikutnya, yaitu ciri-ciri virus. Nah, tadi Ibu mengharapkan kalian dapat mengetahui minimal 9 dari ciri-ciri virus ini sendiri. Yaitu yang pertama, virus itu dia bersifat aseluler. Lihat. Ya, jadi siklus litik itu dia terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama itu tahap adsorpsi atau tahap penempelan, yang dimana bakteriofage ini nantinya dia akan menempel pada sel inang, kemudian nanti dia akan memproduksi suatu enzim yang namanya enzim lisosim atau enzim penghancur. Nah, jadi dia akan melubangi dinding sel inang ini. Kemudian masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua itu tahapan injeksi atau tahapan penetrasi. Nah, di situ nanti sel inang yang sudah dia lubangi itu, kemudian dia menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Baik itu yang tadi telah dijelaskan di bagian ciri-ciri itu, dia menginjeksikan DNA. Kalau DNA berarti DNA, kalau RNA RNA. Jadi dia tidak bisa menginjeksikan dalam sekali itu DNA dan RNA. Jadi dia menginjeksikan satu saja asam nukleat itu DNA. Nah, kemudian di sini dia akan masuk ke tahapan yang ketiga, tetapi di sini ada tahapan antara. Itu merupakan tahapan antara di mana dia harus melanjutkan ke siklus litik atau dia harus melanjutkan ke siklus lisogenik. Nah, di sini yang Ibu mau jelaskan, karena kita masih bahas di siklus litik, maka dia akan berlanjut ke siklus litik. Nah, tahapan yang ketiga di sini itu yang perlu kalian ketahui itu tahapan sintesis. Tahapan sintesis. Jadi di sini dia akan mensintesis calon-calon atau bahan-bahan pembentukan virus. Pembentukan virus-virus yang baru. Nah, kalau sudah ada bahan-bahan, maka sudah bisa terbentuk virus. Karena pada tahapan sintesis ini dia belum virus kepala, leher, dan ekor itu dia belum tersusun secara sempurna. Jadi mereka masih terpisah-terpisah. Nah, masuk ke tahapan yang keempat, masih di sini, tahapan keempat di mana virus itu dia dirakit. Nanti dia dirakit secara utuh, baik kepala, leher, dan ekor akan dirakit secara utuh. Nah, kemudian dia masuk lagi ke tahapan yang kelima, yaitu tahapan lisis. Jadi nanti dia akan melisiskan sel-sel virion yang baru ini. Jadi dia akan memproduksi enzim lagi seperti pada tahap awal tadi. Dia memproduksi enzim lisosim atau enzim penghancur untuk mereka keluar dari sel inang. Nah, sekali mereka keluar dari sel inang itu, mereka jumlahnya itu sangat banyak. Dapat mencapai 100 sampai 200 buah virion yang baru. Kemudian mereka keluar untuk mencari sel inang yang baru. Nah, kemudian yang berikutnya kalian bisa lihat di sini itu ada tahapan yang kedua, tahapan siklus lisogenik. Tahapan siklus lisogenik di mana pada tahapan ini dia terdiri dari 7 tahapan. Dia terdiri dari 7 tahapan. Tahapan pertama dan tahapan kedua hampir sama dengan tahapan pada siklus litik. Tahapan pertamanya dia tahapan adsorpsi atau penempelan, dia menginjeksikan DNA, kemudian tahapan injeksi, dia sudah masuk dan bergabung di dalam sel inang, kemudian ini ada tahapan antara. Jadi tadi kan dia lanjut ke siklus litik karena kita sudah bahas di siklus lisogenik, maka dia akan lanjut ke tahapan siklus lisogenik. Nah, di sini masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu tahap penggabungan, di mana DNA bakteri ini
DNA bakteri atau DNA sel inang ini, dia tadinya berbentuk rantai ganda. Kemudian setelah DNA virus ini masuk, maka DNA rantai ganda ini terputus sehingga DNA virus ini tergabung. Sehingga ini dikatakan profag. Karena di sini DNA sel bakteri sudah terinfeksi oleh DNA virus. Dan DNA faga ini dia berintegrasi ke dalam kromosom bakteri sehingga dia menjadi profag. Nah, kalau bakteri ini dia mengalami pembelahan, maka dia masuk ke tahapan keempat, yaitu pembelahan. Tahapan pembelahan ini jika bakteri mengalami pembelahan, maka secara normal dia akan menyaring profag dan mewariskan kepada sel anak. Jadi nanti DNA bakteri ini dia akan ikut terkopi. Jadi banyaknya pembelahan menghasilkan koloni bakteri yang terinfeksi profag. Nah, tahap siklus lisogenik di sini berhenti sampai di sini. Nah, tadi adik-adik lihat di sini kalau siklus lisogenik ini dia tidak selalu diikuti oleh pembentukan virus-virus. Karena terkadang di siklus lisogenik ini dia memiliki sistem imunitas yang baik. Dia memiliki sistem imunitas yang baik sehingga jadinya tidak berbahaya. Tetapi terkadang pada siklus lisogenik ini dia pada tahapan siklus lisogenik ini terkadang dia mengalami penurunan sistem imunitas. Sehingga nanti kadang-kadang profag ini keluar dari kromosom bakteri. Dan menutup pembelajaran kita, Ibu harap kalian tetap belajar tentang materi hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu peranan virus. Dan Ibu harap kalian tetap mengingat pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Selamat pagi.